Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia dengan nomor induk mahasiswa 204-22050 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pengertian KKM, kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut dengan KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidik dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan saat menentukan KKM, yaitu ada karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, fungsi dan tujuan dari kriteria ketuntasan minimal itu ada beberapa tujuan dan fungsinya. Itu yang pertama ada sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua ada sebagai acuan peserta didik apakah materi yang dipelajari sudah dikuasai atau belum sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Yang selanjutnya ada kontak pedagogi antara guru dan peserta didik, serta satuan pendidik dan masyarakat. Selanjutnya ada sebagai target satuan pendidik dalam mencapai kompetensi setiap mata pelajaran yang diajarkan. Prinsip penetapan kriteria ketuntasan minimal ada beberapa perbedaan dalam prinsip penetapan KKM dalam K13 dan kurikulum Merdeka di bawah ini. Yang pertama ada penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan baik secara kualitatif atau kuantitatif. KKM setiap kompetensi dasar adalah rata-rata dari indikator pada KD tersebut. KKM mata pelajaran adalah rata-rata semua KKM KD dalam satu semester dan dicantumkan dalam rapor peserta didik. Indikator adalah acuan pembuatan instrumen penilaian sehingga tiap indikator memiliki perbedaan nilai KKM. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek yang berikut yang sudah dijelaskan tadi juga. Yang pertama itu ada karakteristik peserta didik atau intake. Yang kedua ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi. Yang ketiga ada kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Nah, prinsip penetapan kriteria ketuntasan minimal itu uh, yang pertama itu ada penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan baik secara kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua ada KKM setiap kompetensi dasar adalah rata-rata dari indikator pada KD tersebut. Yang ketiga ada KKM mata pelajaran adalah rata-rata semua KKM KD dalam satu semester dan dicantumkan dalam rapor peserta didik. Selanjutnya ada indikator adalah acuan pembuatan instrumen penilaian sehingga tiap indikator memiliki perbedaan nilai KKM. Nah, komponen kriteria ketuntasan minimal yang pertama itu KKM itu dibuat berdasarkan 3 aspek yang tadi, yaitu ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik bisa dilihat dari kualitas peserta didik yang diidentifikasi dari tes awal, nilai ujian sebelumnya, dan nilai rapor sebelumnya. Yang kedua ada karakteristik mata pelajaran, yaitu karakteristik mata pelajaran yang dipakai untuk melihat tingkat kesulitan tiap mata pelajaran yang dijelaskan. Kesulitan mata pelajaran ini ditetapkan lewat expert judgment guru mata pelajaran tersebut lewat forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP tiap tingkat sekolah. Nah, dalam menetapkan tingkat kesulitan mata pelajaran ini harus memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, dan keluasan KD, serta perlu tidaknya pengetahuan prasyarat pada mata pelajaran tersebut. Yang ketiga ada kondisi satuan pendidikan. Kondisi satuan pendidikan ini meliputi kompetensi pendidik, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Model penetapan KKM itu lebih dari satu KKM, artinya setiap mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda-beda. Dan satu KKM artinya semua mata pelajaran dalam satu pendidikan memiliki nilai KKM yang seragam. Nah, contoh kriteria ketuntasan minimal KKM itu ada intake, karakteristik peserta didik. Bagi peserta didik baru, tes pada saat masuk MI bagi peserta didik kelas 2 dan seterusnya. Antara lain, memperhatikan rata-rata nilai rapor semester-semester pada sebelumnya.
Di sini ada contoh kriteria penetapan skala KKM. Di sini ada aspek yang dinilai itu ada 3 aspek, yaitu intek, daya dukung, dan kompleksitas. Nah, aspek intek, kriteria skala penilaian tingginya itu bernilai nilai 80 sampai dengan 100. Dan aspek intek, kriteria skala penilaian sedang bernilai dengan 69 sampai dengan 79. Kriteria skala penilaian intek bernilai rendah itu bernilai kurang dari 65 atau di bawah 65. Aspek daya dukung, kriteria skala penilaian 80 sampai dengan 100 yaitu 80 sampai dengan 100. Aspek yang dinilai daya dukung kriteria skala penilaian sedang itu bernilai 69 sampai dengan 100. Aspek yang dinilai daya dukung kriteria skala penilaian kurang dari 65 atau di bawah 65 disebut dengan rendah. Dan aspek kompleksitas kriteria skala penilaian tingginya itu kurang dari 65 atau di bawah 65. Aspek kompleksitas kriteria skala penilaian sedang itu bernilai 69 sampai dengan 79. Selanjutnya, aspek kompleksitas kriteria skala penilaian rendah itu bernilai 80 sampai dengan 100. Nah, cara penentuan KKM. Sini adalah ada rumus cara penentuan KKM itu dengan cara menentukan KKM setiap KD dengan rumus sebagai berikut. KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek dibagi dengan jumlah total aspek. Misalkan, aspek daya dukung mendapatkan nilai 90, dan aspek kompleksitas mendapatkan nilai 70, dan aspek intek mendapat skor 65. Nah, jika bobot setiap aspek sama, nilai KKM untuk KD tersebut adalah masukkan jumlah 3 aspek tadi ke dalam rumus tersebut. Jadi, KKM per KD sama dengan 90 dari aspek daya dukung, 90 dijumlahkan dengan aspek kompleksitas dengan nilai 70, ditambah dengan aspek intek yang mendapatkan skor 65. Jadi 90 dijumlahkan dengan 70, dijumlahkan dengan 65, dibagi dengan 3. 3 ini adalah ada 3 aspek tersebut, ada aspek daya dukung, kompleksitas, dan aspek intek. Kemudian dijumlahkan, dibagi dengan 3 yang menghasilkan 70. Jadi KKM tersebut didapatkan 70 yang bernilai 75. Selanjutnya ada rumus interval. Rumus interval ini adalah rumus interval sama dengan 100 dikurang dengan KKM dibagi dengan 3. KKM tadi sudah kita temukan, yang sebelumnya ini yang sudah kita jumlahkan yaitu 75, dimasukkan ke dalam rumus interval 100 dikurang KKM dibagi 3, yaitu 100 dikurang 75 dari KKM dari KD, dibagi dengan 3 aspek tadi, yang menghasilkan jumlah 8,33. 8,33 ini masuk ke dalam interval 92 sampai dengan 100. Interval ini memiliki predikat nilai A. Dan selanjutnya ada membuat skala penilaian dengan poin. Pertama ada aspek intek. Aspek intek itu kriteria dan skala penilaian poinnya itu, poin tingginya itu sebesar dengan 3. Aspek intek kriteria dan skala penilaian sedang itu bernilai dengan 2. Aspek intek kriteria dan skala penilaian sedangnya itu adalah penilaian rendahnya itu adalah 1. Dan aspek kompleksitas kriteria dan skala penilaian tingginya itu bernilai 1. Aspek kompleksitas sedang itu bernilai skalanya 2, poin 2. Aspek kompleksitas kriteria dan skala penilaian rendah itu bernilai poin 3. Aspek daya dukung kriteria dan skala penilaian tingginya itu bernilai 3. Dan aspek daya dukung kriteria dan skala penilaian sedang itu berpoin 2. Aspek daya dukung kriteria dan skala penilaian rendah itu bernilai 1. Di sini ada rumus cara menentukan KKM setiap KD. Jadi ada rumus KKM setiap KD itu adalah KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek dibagi dengan jumlah total aspek. Contoh, 1. Aspek daya dukung mendapatkan nilai 1. Yang kedua, ada aspek kompleksitas mendapatkan nilai 3. Dan ketiga, aspek intek mendapatkan skor 2. Jadi, masukkan rumusnya dengan KKM per KD sama dengan 1 didapat dari aspek daya dukung yang mendapatkan nilai 1,
dijumlahkan dengan aspek kompleksitas yang mendapatkan nilai 3, dijumlahkan dengan aspek intek mendapatkan skor 2, dibagi dengan 9. 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 dikali 100, menghasilkan hasilnya 66,7. Selanjutnya di sini ada menentukan KKM setiap mata pelajaran. Jadi rumus untuk menentukan KKM pada setiap mata pelajaran itu yaitu KKM per MP atau mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi dengan jumlah total KD. Nah, selanjutnya ada rumus menentukan KKM di setiap mata pelajaran. KKM per mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi dengan jumlah total KD. Cara menentukan kriteria ketuntasan minimal itu ada dengan cara itu menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran masing-masing jenjang dalam 1 tahun. Yang kedua itu dengan cara menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan KKM-KD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Yang selanjutnya ada menentukan KKM setiap mata pelajaran. Nah, penerapan kriteria ketuntasan minimal. Dalam penerapan kriteria ketuntasan minimal, yang dibuat guru atau kelompok guru mempertimbangkan 3 aspek, karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Setelah itu, hasil tersebut akan disahkan kepala sekolah sebagai patokan guru dalam melakukan penilaian. KKM yang sudah disahkan akan dialokasikan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu seperti peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. KKM pun dicantumkan dalam LBH saat pembagian rapor. Nah, sedangkan KKM dalam kurikulum Merdeka sudah dihapus dan diganti dengan KKTP, karena di kurikulum Merdeka menggunakan penilaian formatif agar penilaian formatif ini efektif dan menjadi kriteria pencapaian hasil belajar, maka KTP digunakan untuk melihat siswa yang perlu pengayaan tambahan atau perlu remedial. Nah, cara menganalisis KKM itu tuh dengan KKTP secara umum sama. Setelah nilai KKM dan kriteria KKTP ditentukan, selanjutnya proses pembelajaran hingga ujian dilakukan kepada peserta didik. Dari hasil kegiatan tersebut akan terlihat peserta didik yang nilainya di bawah KKM atau peserta didik yang tidak memenuhi kriteria KKTP. Peserta didik tersebut akan diberi remedial untuk memperbaiki nilai mereka sebelum ditulis dalam rapor. Demikian penjelasan dari cara menganalisis KKM seperti apa. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal perumusan KKM, yaitu langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan itu menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada masing-masing jenjang dalam 1 tahun pelajaran. Nah, yang cara kedua itu menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik atau intek, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, sehingga menjadi KKM, KD, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk memudahkan analisis setiap KD perlu dibuat skala penelitian yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Di sini adalah contoh untuk skala penilaian yang telah dibuat. Di sini ada aspek yang dianalisis, yaitu ada 3 aspek, yaitu ada aspek kompleksitas, ada daya dukung, ada intek peserta didik. Di sini aspek kompleksitas kriteria dan skala penilaian tinggi itu sebesar kurang dari 65, kompleksitas sedang itu 65 sampai dengan 79, kompleksitas rendah itu bernilai 80 sampai dengan 100. Kriteria dan skala penilaian dari aspek daya dukung itu tinggi senilai dengan 80 sampai dengan 100, aspek daya dukung sedang bernilai 65 sampai dengan 79, aspek daya dukung kriteria rendah kurang dari 65. Aspek intek peserta didik, kriteria dan skala penilaian tinggi itu bernilai 80 sampai dengan 100,
Intake peserta didik berkriteria skala penilaian sedang 65 sampai dengan 79. Aspek yang dianalisis intake peserta didik rendah itu kurang dari 65. Nah, jadi bagaimana cara menentukan KKM-KD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran itu dimasukkan dengan rumus yang tadi telah dijelaskan, yaitu rumusnya KKM per KD sama dengan jumlah total tiap aspek dibagi dengan jumlah total aspek. Misalkan, aspek daya dukung itu mendapatkan nilai sebesar 90, dan aspek kompleksitas itu mendapatkan nilai 70, dan aspek intake mendapatkan skor sebesar 65. Nah, jika bobot setiap aspek sama, nilai KKM untuk KD tersebut adalah sebagai berikut dengan cara pengerjaan memasukkan rumus yang tadi, KKM per KD sama dengan 90 dari jumlah aspek daya dukung mendapatkan nilai 90. Ditambah dengan 70 dari aspek kompleksitas dan dijumlahkan dengan 65 dari aspek intake yang mendapatkan skor 65, jadi dibagi dengan 3 dari adanya 3 aspek tersebut dibagi dengan 3, jadi 90 ditambah dengan 70 ditambah 65 dibagi dengan 3 yang hasilnya 75. Jadi telah ditemukan KKM tersebut sebesar 75. Jadi seperti itu cara eh, menentukan dari KKM KD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran tersebut.